Satu, akhlak kita dengan Allah. Yang kedua, selain kita berakhlak dengan manusia, akhlak dengan lingkungan. Nyawa yang seringkali diabaikan oleh umat-umat Islam. Kenapa umat Islam mengabaikan kebersihan? Bukankah kebersihan itu akhlak dengan lingkungan? Pakar kebersihan diamai di urun kafe. Itanya tak apa-apa. Anazafatu minal iman. Anazafatu laju. Itanya WC mupri. Ya bukan. Jiwa wajah WC musijik murah. WC musijik nah yang hana pintu. Anazafatu laju. Jamun lu pernah tiga jauh depan. Seperti kayak Mbak Bang Sam tiga lu jauh berbeda. Bak lokasi-lokasi urung-urung Kristen, urung-urung tapi bersih, aspal giat. Tiba-tiba dalam perjalanan menuju kedai Belanda, terus kedai itu kamu yang minta makanan yang lokasi bak tempat yang mayoritas orang Islam. Terus bak tempat yang mayoritas orang Islam, mana meja WC laju kau. Pempos tapi dia dalam dia. Penyampuh je lagi ulang itu. Lu tanya ni dong mbak udang ide yang bakam. Pakan bunga-bunga ide gleh bersih. Pakannya pak tahu. Isang balung. Maaf tu punya tempat orang Islam. Apa Islam tak tahu? Bukankah bagian dari akhlak kita? Ini tak biasa bahasanya. Yang kepala lo bahasa Indonesia kamu payah mukai berat daging. Nanti suruh terjemah sama suami masing-masing. Enggak, tadi pesan panitia banyakin bahasa Aceh, maka saya susah. Sampai sini ada panitia yang lain banyakin bahasa Indonesia, membingong tuh. Atau bahasa Inggris saja aja. Tak kembali ke laptop. Dengan lembaga asai ka Islam tak tahu. Termasuk sama cik asai ka Islam kahana tertib. Lampu merah diterobos. Inang grogo asai hijau lampu merah. Nya tuh pegah-pegah. Ketika kami di Eropa dulu diceritakan anjing ketika sampai di lampu stop itu mereka berhenti. Iwewe iku nah itu menahu lampu hijau baru iya. Nyana saya ternyata AC ini nasi pula. Ilo kalau kena uang kalau nak gudung rayu tak kau tu dalam rupanya rumah si pula saya. Lu tanya aku pun di si pula saya. Dijawabnya dia turun. Igok ibi si pula saya. Dia urung, itanya urung tadi sekolah juga saya. Beda kan? Di Banda Aceh, bak lampu merahnya hanti ke lampu merah, payah ditulis dari wadah dilarang terobos. Padahal lampu merah kasih, tapi payah tulis dilarang terobos. Mungkin ukur payah gambar bohong lerayu. Bukankah itu bagian dari Islam? Udah tertib, tajak teratur, dan yang menanghu lampu hijau, kita ada lampu merah, tak tuklek solikut, baru kang lagi kan ikat lembu ya. Nyuah sebuah tanda bahwa umat Islam sebenarnya telah meninggalkan ajarannya. Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu tertib, dan ini juga bagian daripada akhlak. Hadirin, kembali ke persoalan, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW diutus ke permukaan dunia untuk membongkar kebiasaan salah yang telah bertahan lama. Ribuan tahun telah umat-umat jahiliyah menyembah berhala. Trik-trik umat jahiliyah semah-semah patung. Padahal patung itu buatan mereka sendiri.
Yang kaya-kaya buat patung dari emas, yang sedikit lebih rendah kekayaan mereka buat patung dari perak, ada yang buat patung dari kayu, bahkan ada yang buat patung dari tepung roti, bahan makanan mereka sendiri. Buat patung dari tepung roti, olehnya TKD Tuhan pada. Sepanjang sejarah belum ada umat yang berani makan Tuhan selain hanya umat jahiliyah saja. Pertanyaan, apakah mereka bodoh-bodoh? Juga tidak. Tapi kenapa itu terjadi? Karena mereka lanjutkan tradisi nenek moyang mereka yang telah lama dalam kesalahan. Ternyata dapat disimpulkan, salah jangan begitu lama, jangan lama-lama dalam salah. Kalau salah dalam keadaan terlalu lama, nanti kesalahan itu akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. BJO contoh, puskesmas yang betul, puskesmas atau puskesmas? Yang mana? Puskesmas atau puskesmas? Puskesmas. Nah, padahal kepanjangan puskesmas pusat kesehatan masyarakat. Kalau kepanjangannya pusat kesehatan masyarakat, yang layak singkatannya puskes. Kalau puskes, pusat kesehatan masyarakat. Tapi kan tak enak tak deh, karena kalama laganya. Ya bukan. Polisi lagi buat tanya di kampung. Kadrip kau orang yang pula tanaman, lupa gua tanaman. Saya mau nanya, seharusnya yang dipagari tanaman ataupun binatangnya? Kupu atau pagar tanaman? Baik baju oleh kami. Harusnya kambingnya yang dipagari, betul tidak? Kenapa tanaman yang dipagari? Pula tomat kamu pagar, tak pula capi kamu pagar. Nah salah pak, tomat ya bro lah pak kami. Tapi kadrip laganya. Ya, makanya kalau terlalu lama dalam kesalahan, kita telah keliru begitu lama. Akhirnya salah dianggap benar. Contoh dalam ibadah, potret yang salah. Ya, menentukan negara. Dengar macam atau menung aja. Takut lagu selawat apa aja. Jangan terlanjut. Sallallahu ala nabi ala habibi sayyidil mustafa ala habibi sayyidil anbiya khatimir rusul khairil bashari badri tamami nabil huda badri tamami nabil huda ya tabiba qulubina ya syafi'a zunubina Muhammadin khairi wara sallallahu ala nabi ala habibi sayyidil anbiya ala habibi sayyidil anbiya. Gini ya, di banjir lagu beri. Begitu dong kelewat nyabe batai, kamerin kata dulu. Kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, kebiasaan salah yang setelah lama. Lampikah juga tak sering terjadi. Contoh, nyobek Lampung. Ketika mau salat, sebelum takbir kita biasanya baca apa? Usalli. Usalli itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia?
Padahal doa salat dimulai sejak Allahu Akbar. Kenapa usalli harus bahasa Arab padahal usalli bukan doa salat? Lebih jauh ya. Tujuan bacaan usalli menurut ulama liusaidan lisanul qalba, agar ucapan lisan itu bisa memudahkan hati. Kalau itu tujuannya, kenapa mesti kita baca pakai bahasa Arab? Harusnya ya bahasa daerah masing-masing. Umpamanya orang Indonesia sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat, Allahu Akbar, pasti mudah. Bahkan harus bahasa Arab. Tujuannya liusaidan lisanul qalba, agar ucapan lisan bisa memudahkan hati. Tapi bakne kita kali usalli, maka ucapkan itu hanya apa? Karena tujuannya bukan sedang baca doa. Doa salat dimulai sejak Allahu Akbar. Sebelum salat belum ada doa salat. Lalu usalli apa? Hanya sekedar untuk memudahkan niat. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Kisah oleh Jupeh menyambung Aceh bahasa Aceh. Mengajar sembahyang pelik subuh 2 rakaat tunai Allahu Akbar. Mutlak itu. Ure Inggris, bahasa Inggris. Attendant to pray of Maghrib 3 rakaat because of Allah, Allahu Akbar. Mutlak itu. Awak Inggris, nyalehnya menaruh. Awak Jepang, bahasa Jepang. Jadi limon nimpak hikmah hewa, Allahu Akbar. Mutlak itu. Tapi katanya, makanya kenapa kita dibid'ahkan usalli? Karena menurut mereka yang membid'ahkan, mereka itu menganggap usalli itu doa salat. Betul, memang Rasul tidak pernah nyuruh kita baca usalli. Yang dianjurkan niat. Niat itu di mana? Di hati. Lalu usalli itu untuk apa? Agar mudahnya. Hadirin ibu bapak yang saya muliakan, katwe yang salah, maka kami betul. Bak kita tuh yang nam tulis di bahasa Arab, yang di kita bapak abu yang bicara. Yang nam tulis yusannun nutuku bil manwi kubainat takbir. Dianjurkan sejenak sebelum takbir diucapkan apa yang diniatkan. Lalu tidak ada tambahannya bilughatil arabiyah, pakai bahasa Arab. Yang bahasa macam-macam. Yang bahasa lain, bahasa rukunan kan ada terjemahan di bawahnya. Sengaja aku lakukan sholat zuhur, kan ada terjemah. Kenapa kita nggak pakai terjemahan? Nyanti katri, ya salah-salah lo dianggap salah. Bahkan karena lu ham kebiasaan. Contoh lain, selawat. Sebenarnya yang dianggap selawat itu lagu selawat. Karena yang dibaca-baca kebanyakan itu sebenarnya lagu selawat. Selawat itu kan nggak pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang selawat pakai irama itu namanya nyanyian selawat. Ya bukan? Atau nyodor keduri longkang selawat apa? Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya selawat pun lagu selawat. Lagu selawat. Penyamuna kiban pahala selawat yang butuh. Yang selawat yang hana irama. Yang tak pakai irama, yang dukun nyanyian selawat. Nah pahala, tapi kan pahala selawat. Pahala menyanyikan salawat. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dijelaskan bagaimana hukum menyanyi. Di sana disebutkan kalau nyanyian itu menyebutkan tentang asma-asma Allah, umpamanya nyanyian Asmaul Husna, nyanyian itu ada pahala. Satu. Yang kedua, kalau nyanyian itu yang dibaca adalah selawat, nyanyian itu dapat pahala. Dari sini menunjukkan nyanyi selawat itu nyanyi judulnya, bukan selawat. Tapi kalau budaya batanya di Aceh yang ini dakwah tetap nyanyi selawat. Yang gawat
Ke selawat Tala al-Badru. Pada selawat Tala al-Badru itu nyanyian menunggu kedatangan Nabi dulu, bukan selawat. Selawat harus ada kalimat sallallahu atau salatun dan lain sebagainya yang sejenisnya. Nyampi takbir dalam salah karena terlalu lama dalam salah akhirnya dianggap sebuah kebenaran. Maka ilung nyoci baru pegah takut dianggap ilung selesai. Kembali ke laptop. Menurut dengan ilung pegah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memberantas kebiasaan salah yang telah begitu bertahan lama. Kalau bahasa iklan lagi iklan kopi membongkar kebiasaan lama, maka Nabi dianggap gila karena mereka telah terbiasa dalam salah. Lihat macam tugas-tugas Nabi yang mungkin terpegah malamnya, balung kira janji sikit tapi hantruli karena tak tahu babah lu. Mungkin nak tambahan babak tanya jawab, insya Allah akan lanjutkan. Punya anak takut.